Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita bertemu kembali untuk menjelaskan materi terkait dengan sejarah dan jenis karya ilmiah. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah dan jenis karya ilmiah, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Bahwasanya memang bangsa kita adalah bangsa yang besar, sehingga di negara ini banyak sekali jenis-jenis ya bahasa maupun jenis suku ya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan bahasa, maka ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di sini. Bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa pemersatu, yang mana bahasa ini salah satu bahasa yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar, di mana dari negara kita yang terdiri dari kurang lebih 700 bahasa daerah itu disatukan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini juga masuk dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36, yang mana bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Sehingga kemanapun Anda pergi, Anda harus menggunakan bahasa Indonesia ketika Anda tidak memahami bahasa daerah. Nah, lalu bahasa Indonesia itu bahasa yang besar. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi ada beberapa negara ASEAN yang pada saat ini sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bagian dari muatan lokal. Sebagai bagian dari muatan lokal di sekolah. Nah, lalu juga kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini adalah bahasa sebagai bahasa nasional. Kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Dan ketiga, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Ini kedudukan dan fungsi. Bahasanya bahasa Indonesia itu bukan sebagai lambang saja, tapi digunakan untuk apapun. Termasuk untuk budaya, untuk perhubungan atau komunikasi, untuk identitas nasional dan kebanggaan. Lalu bahasa Indonesia itu digunakan di dua hal ya. Bahasa Indonesia secara formal dan informal. Bahasa Indonesia formal tentu di situ berkaitan dengan kantor, sekolah, tulisan ya. Bahasa Indonesia yang digunakan di dalam forum-forum ilmiah atau forum-forum resmi. Sedangkan bahasa yang tidak formal itu bisa digunakan dalam forum-forum yang kaitannya dengan percakapan sehari-hari atau non formal. Bisa dalam penulisan yaitu dalam cerpen, puisi, novel ataupun fiksi. Kalau yang formal kan di situ ada forum ilmiah yaitu tulisan ilmiah, artikel, buku dan seterusnya. Apa sih ciri-ciri dari bahasa formal? Ciri-ciri dari bahasa formal adalah menggunakan unsur gramatikal ya. Walaupun dia berbahasa Indonesia, maka dia tetap harus ada grammarnya. Salah satu grammarnya adalah terkait dengan gramatikal tadi. Nah, lalu yang kedua, ada imbuhan di awal maupun di akhir. Dia ada imbuhan yang memang imbuhan itu memperjelas apa sih maksud dan tujuan dari bahasa ini atau kata ini. Nah, bahasa Indonesia itu juga sebagai bahasa kata ganti resmi, menggunakan kata ganti resmi. Ketika ada bahasa yang tidak menggunakan kata ganti resmi, maka itu bukan kategori bahasa Indonesia. Nah, bahasa yang digunakan sehari-hari dalam konteks ilmiah itu harus menggunakan kata ganti resmi. Lalu menggunakan kata-kata yang baku. Kata-kata baku itu ya kata-kata formal di situ. Lalu ada EYD, ejaan yang disempurnakan, dan ada hal-hal yang harus dihindari. Salah satunya adalah unsur kedaerahan atau unsur asing. Dalam konteks untuk penulisan bahasa Indonesia, ketika di situ ada unsur asingnya, maka harus dicetak miring. Nah, begitu juga dengan pembicaraan atau kita berbicara ya dalam konteks bahasa Indonesia. Maka ketika ada unsur kedaerahan, maka salah satunya adalah dia harus dicetak, harus ditandai ya bahwasanya ini adalah unsur daerah. Dan kalau dalam forum ilmiah itu tidak diperbolehkan karena bahasa Indonesia dalam konteks unsur daerahan itu tidak boleh dimunculkan, terutama dalam hal forum-forum resmi. Nah, itu terkait dengan sejarah, karena memang kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat sempurna ya, dari Sabang sampai Merauke memiliki 700 bahasa kurang lebih, dengan jumlah bahasa yang sangat luar biasa, sehingga kita perlu menjadikan bangsa ini satu bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.